Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir bersama kita Bapak Kiai Mahfud Siddiq. Sebenarnya ada tulisannya, saya lupa nengoknya. Nggak hafal semua, udah capek saya ngapalnya tadi. Izin bentar ya Bapak Ibu. Nggak hafal kabeh jenenge tak teli isi. Wis endi mau niki. Yang saya hormati, ini ada orangnya. Bapak anggota DPRD Provinsi, Bapak Saproni SE. Insyaallah, terima kasih Pak kehadirannya. Mudah-mudahan sumbangannya banyak malam hari ini. Amin. Alah, nek ngomong duit wae motone melotot. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Kamaluddin SPDI. Hadir? Nggak hadir? Kalau nggak hadir dicoret. Tahun besok nggak dipilih lagi. Ibu ngap, tenang dulu. Yang saya hormati Pak Camat Sebedu, Bapak Dwiki Septian SIP MSI. Hadir? Nggak hadir juga? Pak Camat sok paten. Yang saya hormati Pak Lurah Tanjung Piayu Saiful Bahari. Mana Pak Lurah? Hah? Ini apanya? Oh, Seklur. Pak Lurah kemana? Ke rumah istri kedua? Oh, iya. Yang saya hormati Ketua Panitia. Kalau di sini tulisannya Kiai Mahfud Siddiq. Betul Pak Kiai? Sehat selalu Pak Kiai, Masya Allah. Seumur-umur saya diundang jadi ustadz, baru di sini saya jumpa makhluk hidup yang bacaan alfiahnya luar biasa. Saya sampai minder mau balik ke Pekanbaru. Yang saya hormati Ketua Masjid Besar At-Thoriq, nggak ada namanya. Begitu juga yang saya hormati Ketua Musalla Al-Barakah, yang saya hormati Ketua Musalla Miftahul Iman, yang saya hormati Yayasan Ummul Qura, yang saya hormati Ketua LPM, begitu juga Ketua RT dan RW, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul di lapangan. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Sebab kalau hujan, ini yang kasihan adalah yang jualan. Jualan belum laku betul, dah hujan duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi insya Allah lah, yang penting kita niat ngaji malam hari ini sudah dihitung jadi pahala. Amin. Saya punya kitab, nama kitabnya Tangkihul Qaul, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1314 Hijriah. Di dalam kitab itu ada satu hadis Nabi yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi, ya ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la ta'tubu harfan
khairul laka min itki alfi raqabah. Kata beliau bahwa dudukmu sejenak wahai Abdullah ibnu Mas'ud di majelis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak bawa pena, wala taktubu harfan, enggak nulis apa-apa. Persis kayak kita yang hadir malam hari ini, hampir rata-rata bawa HP tapi enggak bawa catatan. Betul? Betul? Bapak bawa pena, Pak? Bawa yang mana? Bahaya ibu-ibu ini. Khairul laka, kata Nabi, tetap lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan dalam riwayat yang lain saya baca, orang yang duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak duduk kita di tempat majelis ilmu seperti ini kecuali dosa-dosa kita diangkat oleh Allah. Amin. Tidak duduk kita di majelis seperti ini kecuali Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin. Bahkan Bapak Ibu, dosa kita diangkat, dibuang ke gunung, gunung menolak. Dosa kita diangkat, dibuang ke laut, laut menolak. Dosa diangkat, dibuang ke daratan, daratan menolak. Pertanyaannya, kemanakah dosa kita dibuang? Ternyata dosa kita dibuang kepada orang yang datang pengajian malam hari ini. Belum selesai ustadznya doa, dah balik duluan. Maka malam hari ini siapa yang mau pulang silakan pulang. Tapi dosa kami semua mohon ditanggung, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ada beberapa gabungan masjid, beberapa gabungan musola, beberapa gabungan masyarakat kumpul bareng-bareng di lapangan. Pesan saya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini silakan saja dilakukan di hari-hari ke depan. Sebab kenapa? Yang miskin sekarang di negeri kita bukan isi lautnya, bukan buminya. Yang miskin sekarang adalah perasaan bahwa kita harus bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belakangan ini semakin memperkecil persatuan kita. Yang jilbab kuning, perasaannya yang punya saudara cuma jilbab kuning. Yang jilbab hitam, saudaranya jilbab hitam. Yang partai cuma satu partai, yang suku cuma satu suku. Padahal seluruh kita adalah saudara. Yang wong Jawa, wong Batak, wong Melayu, ya sama kabeh. Nek wong Jawa ya wis ngomong pakai bahasa Jawa, cuma nak berkata sama orang Melayu juga saudara kita. Alak Batak namar kumpul boringinon. Popelak Batak ko lik markum kudut alak Jawa. Masalah ni terak markum do muka soni do. Kenapa? Paham? Saya aja nggak paham Bapak Ibu. Saya ini Pak Dewan, saya ini anaknya orang Jawa, mama bapak wong Jawa. Cuma saya pindah ke Sumatera Utara, Desa Padang Sidimpuan. Kemudian saya sekolahnya di daerah orang-orang Mandailing. Makanya saya lebih lancar bahasa Mandailing. Sama kayak ada kawan saya sekolah ke Pare, seharusnya kan lancar bahasa Inggris. Nyampe di sana rupanya lancar bahasa Jawa gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya saya ini anak orang Jawa, tulen bapak mama Jawa. Tapi nih ngomong bahasa Jawa, Jawa nih Jawa Sumatera. Uang ngerungokke pingin ngamplengi cangkem kuai ngono lho. Karena Jawa nih kasar. Makanya dulu waktu saya di Jakarta, saya minder sama kawan-kawan yang dari Jawa. Yang dari Jawa nanya apa kabar, kalau Jawa Sumatera kan nanya apa kabar, piye kabare. Bagi orang Jawa piye kabare itu kasar. Betul atau betul? Yang lembut adalah pripun
keselion ya kan. Yang betul gimana Bu? Bu! Yang betul gimana? Mohon maaf yang jantungan jangan dekat-dekat mic ya. Ibu, Bu, Bu. Bahasa Jawanya gimana kabarnya gimana? Oh Melayu. Melayu itu Bu lari-lari loh Bu. Ibu ngapa diam? Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Udahlah, saya cuma ingin bilang bahwa kita ini nggak boleh Pak mempersempit persaudaraan kita. Hidup sekarang ini tantangan di kota-kota besar adalah hidup individualistik. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya sekarpe dewe. Soal orang mau susah, soal orang mau bagaimanapun, dia tidak peduli. Padahal kita ini telah diikat satu nusa, satu negeri kita adalah dimanapun, yang penting Indonesia itu adalah saudara. Makanya bapak-bapak, saya datang kemari nggak merasa orang asing, karena yang saya datangi tetap orang Indonesia, dan saya pun orang, siapa bilang saya orang Negro? Indonesia Bu, cuma orang Jawa. Perbedaan orang Jawa dengan orang Batak itu tipis. Kalau orang Jawa rata-rata Pak manis. Tengoklah aku. Gak percaya. Ibu tahu nggak kemarin waktu saya di Indosiar? Kan sebenarnya kemarin saya, dengarin aja dulu. Kan kemarin sebenarnya saya itu hampir jadian sama Lesti kan? Loh, nggak percaya. Ibu-ibu nanti kalau nggak percaya tengok aja di YouTube. Saya sama Lesti itu kemarin hampir jadian. Cuma takdir yang memutuskan gitu loh. Saya heran juga kenapa Lesti nggak milih saya kan? Padahal antara saya dengan suaminya yang sekarang kan beda tipis ya Bu ya. Kalau dari ganteng, Ibu nih kayaknya mama di sini ngejek saya loh Pak. Pindahlah Bu, nggak enak saya nengoknya. Sok paten udah nggak cantik, duduk paling depan, lah. Minta tolong panitia besok kalau bikin acara yang di depan Ustadz tuh yang bening-bening. Enggak keruh-keruh kayak gini. Udah jilbabnya enggak lunas. Udah lunas belum? Udah lunas. Ya Allah Rabbi. Pada rencana tadi Pak Dewan mau nyumbang loh. Udah lunas belum? Udah lunas belum? Padahal Pak Dewan mau nyumbang. Udah lunas belum? Ya Allah Rabbi. Terus kepingin apa lagi? Suami baru. Luar biasa. Ya Nabi salam. Tunggu bentar ya. Saya minta suara bapak-bapak dulu. Pak. Itu mama-mama ngopoin kono. Waduh, mama-mama sesat nampaknya tuh. Saya minta suara bapak-bapak, boleh Pak ya? Biar semangat, mudah-mudahan berkah baca sholawat. Kata guru saya dulu, Syekh Mukmin Ali Ruhum, orang ahli Thariqat, ahli tauhid, guru yang paling populer di Mustofawiyah. Beliau punya amalan, tidak ada yang beliau kerjakan memulai dan mengakhiri sesuatu kecuali baca sholawat. Ternyata beliau diam di dalam keramaian. Di akhir hayatnya Allah bukakan kewaliannya. Saat beliau meninggal dunia, berduyun-duyun orang datang menziarahinya. Dulu waktu beliau hidup tidak begitu tenar di atas bumi, tapi saat beliau meninggal dunia, berduyun-duyun pejabat, orang-orang biasa dari kampung-kampung semua keluar melihat beliau. Ternyata setelah digali Bapak Ibu, rahasia amalannya adalah tidak memulai suatu pekerjaan kecuali baca sholawat. Tidak diakhiri pekerjaannya kecuali baca sholawat. Masuk kelas baca sholawat, keluar kelas baca sholawat, mau mandi baca sholawat, habis mandi baca sholawat. Dan ini ibu-ibu adalah ilmu yang paling berharga.
tidak ada ilmu yang paling gampang dipelajari dan paling gampang diamalkan kecuali baca salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nggak usah heran orang-orang Jawa kadang-kadang ilmunya nggak tinggi-tinggi. Tapi kalau baca salawat jangan tanya. Kesalahan orang Jawa kadang-kadang salawatnya banyak, sholatnya tinggal-tinggal. Cuma bukan Jawa yang di sini. Jauh daerah Papua. Kalau daerah sini kan sama Bu ya. Ayo Pak bareng-bareng. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Nampaknya belum cair tunjangan dari PT ya. Biasa aja. Saya minta suara ibu-ibu lah. Boleh saya rekam Bu? Cius lah. Itu gambar siapa itu? Kok nggak mirip? Segitu banyak foto saya. Yang paling elek lah DJ Koyo kan. Nggak uang nggak penasaran ngono loh. Ganteng aslinya, makasih. Pak Nyai, izin Pak Nyai ya. Mohon maaf, saya banyak digodain janda di sini, maklum ya. Saya dari dulu memang bagian saya kayak gitu Pak Dewan. Yang paling menyukai dan mencintai saya adalah janda. Karena janda itu dibagi 3 ya Bu ya. Janda bolong, janda kuncup, janda kembang. Bedanya kalau janda kuncup 50 ke atas. Kalau udah begini nggak usah menggatau. Ibadah aja di masjid sampai mati ya Bu. Ada yang kedua namanya janda kembang, 25 ke bawah. Kalau yang begini nggak usah ganggu suami orang, mending nikah lagi. Terserah dengan siapa. Dengan Pak Imam Masjid At-Thoriq juga boleh ya. Imam, lo tahu nggak dulu waktu Ustadz masih jadi garim kayak ente, jadi imam, gua pernah digodain janda sampai di WA. Lo tahu nggak WA-nya apa? Ustadz, Nabi Muhammad umurnya 25, Khadijah umurnya 40, yang godain gua 43 bro. Anjir. Dah yuk bareng-bareng ibu-ibu. Saya ingin dengar suaranya, boleh? Izin Pak Dewan ya. Ini warga luar biasa nih. Manusia-manusia banyak hutang ya. Yuk bareng-bareng. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib mudah-mudahan acara kita ini barokah, amin. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, amin. Yang datang hari ini dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Yang datang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau nggak sembuh juga, mudah-mudahan mati secepatnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen langsung bicara ke materi. Isra Mi'raj Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana banyak diceritakan para ulama dalam kitab-kitab salaf. Saya baca dalam kitab Dardir, saya baca dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Minal Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Saya juga membacanya di dalam kitabnya seorang ulama yang khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ternyata Bapak Ibu,
Isra Mi'raj adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad atas ujian dan cobaan yang beliau alami. Jadi beliau bedanya dengan Nabi Ibrahim, kata para ulama, kalau Nabi Ibrahim Nabi Musa, mohon maaf bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa berdoa. Bahkan dikatakan salasina lailan wa atammaha arba'ina lailan. Awalnya 30 disempurnakan jadi 40 malam. Berdoa terus kepada Allah dengan satu harapan ingin berjumpa dengan Allah. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita dapat hadiah. Bedakan antara yang meminta dengan dapat hadiah. Kalau dapat hadiah, ada yang istimewa. Kalau meminta, kurang istimewanya. Kira-kira jelas? Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya. Istimewa nggak? Istimewa nggak? Tapi belum, ini contoh aja. Contoh. Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya. Istimewa nggak? Padahal saya nggak kenal, baru malam ini jumpa. Tiba-tiba besok mau saya balik ke Pekanbaru, Pak Dewan ngomong, Ustadz ini ada hadiah dari saya. Contoh. Ngasih contoh nggak boleh ya? Masa saya ngasih contoh, ada janda mau ngasih hadiah sama saya? Nggak keren lah. Ada Pak Dewan mau ngasih hadiah dengan saya. Kan contoh nih. Kan ada harapan bahwa kelihatan istimewa. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau saya yang minta, Pak Dewan minta hadiah dong, kelihatan ngemisnya kan? Kelihatan ngemisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Isra dan Mi'raj bukan meminta. Nabi Isra dan Mi'raj bukan memohon. Tapi Nabi Isra dan Mi'raj adalah hadiah yang Allah berikan kepada beliau. Sebab kenapa? Karena telah lolos, digojlok, diuji, dicoba yang bertubi-tubi, tapi beliau sabar dalam menghadapi. Pertanyaannya, apa ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi sebelum beliau Isra dan Mi'raj? Kata para ulama, setidaknya ada 3 yang paling terbesar. Pertama, beliau ditinggalkan istri tersayang, namanya Khadijah. Dan ini sering kita ulang-ulang. Bapak Ibu, kalau kita ditinggalkan oleh istri BCL, bini cilaku, dah itu hal yang wajar. Contoh, ada seorang istri tiap hari marah aja sama suami. Tiba-tiba istri kena serangan jantung, mati. Saya yakin suami ngomong bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Syukurlah mati gue, mampus. Memang aja aku mbok gawe jarinya. Syukur, sebab kenapa? Karena istrinya istri durhaka. Tapi mohon maaf, kalau ada seorang suami ditinggalin oleh seorang istri yang istrinya sayangnya luar biasa, walaupun sudah tua manggilnya sayang. Kayak di Pekanbaru ada kakek-kakek umur 70 tahun manggil sama pasangannya sayang. Saya sampai penasaran, saya dekatin, kek, kenapa kakek manggil sayang sama nenek? Kata kakek, aku lupa namanya, maka aku panggil sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah enggak, istri Nabi Ummul Mukminin tidak. Terkenal memang Pak, Masya Allah, Khadijah ini kan perempuan yang paling penyabar. Coba baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakpuri. Tebal kitabnya 601 halaman. Di dalam kitab itu dikatakan apa? Bahwa Khadijah adalah perempuan bangsawan, perempuan hartawan, wanita terkaya, sukunya suku Quraisy, orang yang paling terpandang, kekayaannya melimpah kemana-mana. Bahkan dikatakan seluruh orang yang ada di kota Makkah semuanya ikut bersekutu terhadap dagangan Khadijah. Sebelum menikah dengan Nabi, tak
kalah menikah dengan Nabi, habis gelangnya, habis emasnya, habis kalungnya, habis hartanya, habis SKPNS-nya demi suami. Bu, dengar nggak yang saya bilang? Semuanya habis demi suami. Tapi begitu pun beliau tidak pernah meminta berlebih terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu kisah Bapak Ibu, saya baca dalam riwayat, saya bacanya sambil nangis, bahwa ketika Khadijah hendak meninggal dunia, itu Khadijah sempat minta kepada Nabi. Apa yang dia minta kepada anaknya Fatimah? Fatimah, sampaikan sama Abi, sampaikan sama ayahmu, saya minta kepada Rasulullah sebelum saya meninggal dunia, ada jubah yang biasa dipakai Nabi, bahwa Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha berharap bahwa nanti jubah yang biasa dipakai Nabi itulah yang menjadi kain kafannya. Padahal baju tambalan yang dipakai oleh istri Nabi Khadijah, Bu, itu udah 9. Bu, baju yang ditempel itu udah 9. Nggak berani minta kepada suami ganti, gara-gara takut membuat suami merasa terbebani. Inilah ciri istri yang soleha, tidak mau membebani suami. Jangan kayak ibu-ibu di sini, wajah suaminya semua terbebani. Bu, nggak boleh bikin beban kepada suami. Kami ini laki-laki, Bu. Kadang-kadang ibu nggak ngomong, dari mata dan dari cerita ibu aja udah bikin beban pikiran dengan kami. Contoh, istri saya ngomong sama saya gini, Bi, Abi mau ke Batam ya? Iya, saya bilang. Mana tahu ada Bi jajanan di Batam, tolong dibawain ya. Istri saya nggak minta. Bu, istri saya nggak minta. Halo, istri saya nggak minta, cuma dia pesen kalau ada makanan agak enak bawain ya dari Batam. Saya sebagai suami jadi beban, Bu. Nggak saya bawain, nanti dikirain saya nggak ke Batam. Saya bawain amplop dari panitia belum jelas gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak, ini contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan gitu. Jadi beban perasaan, Pak. Kita ini kadang-kadang istri pulang lalu ngomong, Pak, apa Ma? Tadi saya jumpa loh sama Bu Tukiyem. Ngapa Bu Tukiyem? Kata Bu Tukiyem, tetangga sebelah tuh baru beli kulkas 2 pintu. Katanya dinginnya luar biasa. Apalagi ini mau puasa, ya Allah Pak, sempat ada ya. Enaknya gitu. Ibu nggak ngomong, Pak beliin kulkas, enggak, cuma cerita tetangga beli kulkas baru. Mohon maaf Bu, kami sebagai suami udah jadi beban pikiran. Itu makanya mohon maaf, banyak suami korupsi bukan karena keinginan suami, tapi karena tuntutan istri yang berlebihan. Cuma bukan istri yang hadir malam hari ini. Kalau ibu-ibu yang hadir malam hari ini, Masya Allah, lebih parah dari itu. Kayaknya ibu-ibu, dah pesan pertama, Bu. Dengarin baik-baik. Jadilah istri yang tidak membebani suami. Kenapa banyak laki-laki yang setruk ketimbang perempuan? Bu, kenapa banyak laki-laki yang kena stroke ketimbang perempuan? Bau. Malam hari inilah kulampiaskan ini. Memang inilah kurasa kesempatannya. Udah lama ini kutahan-tahan. Boh, kenapa banyak laki-laki stroke ketimbang perempuan? Banyak beban. Bukan beban pekerjaan, tapi beban perasaan. Gimana Pak nggak beban perasaan? Bayangin aja, datang emak-emak pengajian.